Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger, bab 614 40 triliun. Meski kini sudah pulih kembali, perusahaan besar menang dan Swan Company berada pada tahap di mana baru saja bangkit. Jangankan beberapa triliun, ratusan miliar saja akan berat sekali untuk mereka keluarkan. Di antara semua pemegang saham yang duduk di sana, hanya ada sebagian kecil pemegang saham lama Wenhe Pharmaceutical Co., Ltd., sebagian besar adalah pemegang saham baru di Zeus Pharmaceutical Co., Ltd., jika ditotalkan semua, untuk mengembalikan nilai saham mereka seperti dulu, diperlukan setidaknya 20 triliun. Dan yang 20 triliun itu juga harus didatangkan sekaligus, agar dapat melanjutkan pendanaan dalam produksi. Dengan begitu perusahaan pun akan pulih kembali. Dari mana Melissa mendapatkan uang sebanyak itu? Melissa tersenyum dingin, urusanku tidak memerlukan campur tanganmu. Jika kamu terlalu santai, silahkan urus prosedur kebangkrutan terlebih dahulu. Gael sama sekali tidak bisa terima. Dia tidak percaya Melissa memiliki kemampuan sebesar itu. Mungkinkah dia bisa menopang perusahaan itu seorang diri? Gael Zhu segera pergi ke bank untuk menyelesaikan prosedur kebangkrutan. Saat ini semua barang dalam kantor telah menjadi milik bank. Sesuai aturan, bank akan melakukan acara lelang. Tetapi Kepala Sun mengerti Melissa memiliki maksud membelinya. Karena itulah dia pun datang bertanya ke kantor. Bagaimanapun juga, perusahaan sebesar itu tidak mungkin berhasil dilelang dengan mudah. Sekalipun dengan harga murah, tidak semua orang bisa mengeluarkan uang sebanyak ratusan miliar. Kepala Sun dan Gael Zhu kembali ke dalam kantor. Kali ini, Gael Zhu datang untuk menyaksikan keramaian. Sekarang perusahaan itu tidak lagi memiliki sedikit pun hubungan dengan dirinya. Dia ingin melihat bagaimana Melissa Zhu menghadapi para pemegang saham. Kepala Sun berjalan ke hadapan Melissa, bertanya. CEO Zhu, Anda berencana mengambil alih Zeus Pharmaceutical Co., Ltd. Iya, berapa harganya? Silahkan Anda sebutkan harga. Sesuai dengan harga pasaran, sekurang-kurangnya 3 triliun. Tidak masalah. CEO Zhu enak sekali diajak kerjasama, sekarang juga uang bisa diberikan. Tunggu sebentar. Mendengar Melissa Zhu bimbang sesaat, Gael pun tertawa dingin. Kepala Sun, jangan dengarkan perkataannya, dia hanya berpura-pura, mana mungkin memiliki uang 3 triliun. Sekalipun memilikinya, untuk apa dia mengambil alih perusahaan kosong ini? Dia hanya sedang mempermainkanmu. Perkataan Gael Zhu baru saja terucap, pintu ruang rapat terbuka, Buma masuk ke dalam. Apakah dengan Nona Zhu, Melissa Zhu? Melissa Zhu terdiam sesaat, baru berkata, benar aku, apakah Anda pihak investor yang dimaksud? Sebelumnya Thomas sempat mengatakan pada Melissa dan memintanya membangkitkan kembali perusahaan. Persoalan investor tidak perlu dipusingkan, tidak disangka dia malah mendatangkan seorang investor asing. Buma berkata, benar sekali, aku adalah Buma, Perdana Menteri dari negara X. Karena datang terburu-buru, uang tunai yang aku bawa tidak terlalu banyak, hanya membawa sekitar 40 triliun. Bagaimana jika dijadikan sebagai investasi tahap awal dulu? Seketika, semua mata tercengang. 40 triliun. Investasi tahap awal. Tidakkah kekayaan ini terlalu menakjubkan? Omong kosong saja, uang tunai 40 triliun. Mana ada orang yang memiliki uang sebanyak itu? Kamu pasti tidak mendengar dengan jelas ya, dia seorang Perdana Menteri. Tahukah kamu apa itu negara X? Negara dengan minyak bumi terbanyak, cukup mengadakan sedikit minyak bumi saja, mereka bisa mengguncang dunia. Pantas saja, lihatlah jari tangannya yang penuh dengan cincin berlian, coba lihat jam tangannya, kelihatan jelas kekayaan yang dia miliki. Dengan wibawa seorang Buma, mengeluarkan uang 40 triliun sama sekali tidak mustahil baginya.
Buma segera menyodorkan sebuah kertas cek, kebetulan kepala Sun di sana. Cek itu tidak mungkin bisa dipalsukan, dan berlaku atau tidaknya cek itu akan terlihat langsung. Kepala Sun menerima cek itu, memeriksa sebentar, lalu mengangguk dengan puas. Cek ini berlaku, kita langsung tanda tangani kontrak saja. Baik. Begitu mendengar kata-kata bahwa cek itu berlaku, semua orang bernafas dengan lega. Dr. Stranger, bab 615 cepat keluar. 40 triliun. Nilai jual dari perusahaan mereka sebelumnya hanya sebatas 20 triliun, kini dalam sekejap mata bertambah 1 kali lipat, keuntungan yang mereka dapatkan pun akan bertambah 1 kali lipat, dan yang terpenting adalah CEO Zhu sudah menjanjikan ketetapan saham yang sama sekali tidak berubah. Sebenarnya CEO Zhu sama sekali tidak perlu melakukan hal itu, sebab mereka sudah bangkrut, semua uang telah digelapkan Gael Zhu, sekalipun tidak mendapatkan sepeser pun, tidak ada siapapun yang dapat menuntut. Tetapi Melissa Zhu tetap memberikan bagian saham sebanyak itu pada mereka, jumlah saham dari semua pemegang saham mencapai 10 triliun, kemuliaan hatinya sungguh pantas dipuji-puji. Kelak aku akan bekerja bersama CEO Zhu, dipukul sampai mati pun aku tidak akan pindah. Benar, CEO Zhu paling bisa diandalkan. Kelak perusahaan kita masih bernama Wenhe Pharmaceutical Co., Ltd. Kan? Melissa Zhu tersenyum mengangguk, kelak nama perusahaan ini menjadi Wenhe Pharmaceutical Co., Ltd. Aku adalah pemegang kekuasaan tertinggi. Kalian ingat baik-baik, orang luar tidak boleh dibiarkan masuk. Selesai berkata, Melissa melihat Gael Zhu sekilas. Sudah jelas siapa yang dia maksud sebagai orang luar, tentu saja orang-orang dari keluarga Zhu. Dulunya, perusahaan itu milik keluarga, termasuk usaha pribadi, semua orang menjadi pemimpin. Tetapi kini, perusahaan telah menjadi milik Melissa Zhu sendiri, tidak ada sedikit pun hubungan dengan orang lain. Gael Zhu tercengang melihat semua kejadian di depan mata. Melissa, kamu pasti sedang sandiwara di hadapanku. Dari mana kamu menemukan orang luar negeri ini untuk membohongi kami semua? Melissa Zhu tersenyum dingin, berkata, Gael, kamu tidak memiliki hak untuk berada di dalam ruang rapat kami, silahkan keluar. Benar, cepat keluar. Beberapa laki-laki langsung menyeret Gael Zhu, membuangnya ke bawah tangga. Gael Zhu berteriak keras, apa-apaan, apa yang kalian lakukan? Aku CEO Zhu di sini, kalian sudah gila ya, berani-beraninya main tangan denganku. Setelah Gael Zhu dibuang keluar, semua orang mulai menyibukkan diri, Wenhe Pharmaceutical Co., Ltd. Didaftarkan ulang, serta langsung dipasarkan. Dulunya keluarga Zhu tak kunjung memasarkannya karena cemas dengan masalah pendanaan, tetapi kini segala sesuatu tidak lagi menjadi masalah. Berkat bantuan Perdana Menteri Negara X, harga saham Wenhe Pharmaceutical Co., Ltd. pun melonjak dengan pesat. Setibanya di rumah, Gael Zhu terkejut melihat keadaan Nyonya tua. Bu, ada apa dengan wajahmu? Nyonya tua melototinya sekilas, lalu berkata, tidak apa-apa, bagaimana keadaan perusahaan? Raut wajah Gael Zhu menjadi kaku, segera berlutut ke lantai, berkata, Bu, aku bersalah pada ibu, perusahaan sudah tiada. Dua mata Nyonya tua menjadi gelap, hampir jatuh pingsan. Apa kamu bilang? Sebenarnya apa yang terjadi? Gael Zhu mulai menceritakan kejadian dari awal hingga akhir, semakin mendengarnya, raut wajah Nyonya tua semakin memburuk. Melissa Zhu, sejak kapan dia memiliki relasi dan tenaga yang begitu kuat? Salah. Bukan dia, melainkan Thomas. Saat ini, Nyonya tua akhirnya mengerti, semua relasi dan ide-ide itu pasti berasal dari Thomas Kin. Gael Zhu mengerutkan kening, lanjut bertanya, apakah Thomas sungguh sehebat itu? Nyonya tua tertawa dingin, berkata, unta yang mati kelaparan berukuran lebih besar dari seekor kuda sehat,
Dulu keluarga Qin sangat berjaya, kita sama sekali tidak tahu relasi dan kemampuan tersembunyi seperti apa yang mereka miliki. Orang bermarga Qin ini, mungkin saja memiliki beberapa taktik andalan. Tidak bisa dibiarkan, perusahaan itu aku bangun dengan dua tangan sendiri, bagaimana mungkin membiarkan mereka mengambilnya begitu saja? Ikut aku tidak percaya bahwa orang-orang dalam perusahaan hanya menuruti perkataannya. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.